Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatil hadini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada chat dari saudara siapa namanya? Ayah AA. Ini sih. Ada chatnya dari ini. Terus ini chatnya. Jadi dia chatnya adalah siang Pak, hari ini chatnya. Siang Pak, hari ini saya didatangi orang dari bank Standard Chartered. Saya punya tagihan CC kartu kredit 40 juta dan disuruh bayar. Sedangkan buat sehari-hari aja gali lubang tutup lubang maksudnya. Bagaimana saya harus lakuin? Ini udah selalu jawabannya. Jadi intinya gini, harus lihat dulu dasarnya. Kalau mengerjakan ini untuk menyelesaikan hutang, itu kita selesaikan dulu yang pertama yang ada yang sangkut pautnya dengan masalah hukum. Jadi ada masalah hukum, apalagi ada jaminan di situ, dan jaminannya lebih besar. Jadi kalau ada masalah hukum segala macam-macam selesaikan dulu. Kenapa? Hukum pidana maksudnya. Contoh di situ ada perjanjian, terus ada mengeluarkan cek segala macam-macam, atau Anda kerja sama yang nanti perjanjiannya memberatkan Anda, bisa melibatkan Anda ke masalah pidana. Karena kalau udah masuk pidana itu agak pusing sob. Jadi pidana itu bukan kesan besar kecilnya, tapi ancamannya itu. Dan itu bisa bermain aparat yang oknum aparat terkait juga bisa bermain, apalagi kalau ada ancaman pidananya. Apalagi kalau ancaman pidananya penipuan segala macam di atas berapa tahun, 5 tahun gitu. Contoh salah satunya leasing segala macam-macam, mobilnya Anda gadaikan ke orang lain lagi, atau dijual lagi, atau Anda jual di bawah tangan segala macam-macam tanpa sepengetahuan leasing, dan itu bisa masuk pasal penggelapan so. Dan itu ada beberapa kasus orang yang ditahan, padahal saya punya jawaban nanti jawabannya. Harusnya polisi tidak menahan itu. Nanti jawabnya ditahan karena apa? Itu ada pidana umum, pidana khusus gitu. Kalau dia masuk pidana khusus ada aturan juga di undang-undang bahwa itu tidak boleh, harus khususnya apa? Kan fidusia gitu. Nanti saya jawab di belakang. Tapi kebanyakan karena itu absurd gitu. Karena dimainkan untuk ditahan dulu. Jadi dengan ditahan ada shiver stress, ada seperti itu. Jadi yang ada masalah hukumnya dulu. Atau yang kedua, yang jaminannya ada jaminan kolateral yang lebih besar daripada aset hutang kita itu harus selesaikan. Apalagi jaminannya, kalau jaminan berupa tanah kan naik terus tiap tahunnya itu. Dan itu harus selesaikan oleh kita itu. Yang ketiga, baru yang nanti kedepannya yang kita selesaikan yang tidak ada jaminannya. Salah satunya apa? Kartu kredit, pinjol, segala macam-macam. Itu mudah sob. Kok mudah ini dengan bank ya? Nggak masalah gitu. Kenapa? Ya, apa yang harus dilakukan? Saya akan punya uang, suruh bayar 40 juta lunasi. Semua orang SOP-nya seperti itu bank. Mau bank, kartu kredit apa, malah dengan tekanan dan yang lain. Malah kadang-kadang dibawa ke gugatan sederhana dan kebanyakan menang. Dibawa ke gugatan sederhana, kapan hari ada sahabat saya itu menang. Ternyata menang. Jadi Anda jangan stres sampai ke EMA loh. Pengadilan tinggi tetap menang gitu. Dia ngajukan ke EMA gitu, salah satu bank nasional. Dan ini saya dapat pengakuan langsung dari orangnya yang dilawan segala macam-macam. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika Anda macet, apapun kreditnya atau apapun, kumpulkan bukti dulu, karena nanti ke depan kalau Anda harus siap sampai menjadi pengacara di sendiri, dan kalau bisa dibawa ke pengadilan gitu. Baik dia yang membawa atau kita gitu yang gugat, atau kita digugat gitu. Yang pertama siapkan dulu data-datanya, persiapan untuk bukti dan yang lainnya. Contoh payment history. Nah, negosiasi tidak akan berhasil kalau tanpa ada dasar datanya. Jadi payment history kalau bisa dari awal Anda kredit itu minta gitu. Jadi itu tambahkan aja, Anda cekin gitu. Terus kedua, payment outstanding-nya gitu. Nah, apalagi kartu kredit itu mudah banget karena tidak ada jaminan so. Dan banyaknya sukses ketika sudah macet 5-6 tahunan ditagih 27 juta, ternyata apa? Padahal limitnya itu 7 jutaan gitu. Dia menagih 27 juta gitu. Ternyata apa? Bisa dinego sampai selesai 6 juta itu 7 juta. Karena gunakan strategi buying time atau apa gimana. Jadi buying time itu bukan ngulur waktu ya. Yang hampir ngulur waktu, tapi ya udah. Jadi kita negosiasi dengan surat menyurat aja. Surat menyurat apa? Dengan POJK nomor 11, POJK 2015, kita bisa dapatkan pengurangan pokok gitu. Dan apalagi kalau kita ada data dari outstanding payment history kita bahwa kita membayar sudah lebih daripada itu gitu. Dan akhirnya apa coba? Di 7 juta, dan ketika 7 juta disetujui, Anda minta sesuai pokoknya.
Anda langsung minta lagi cicil selama 24 bulan atau 12 bulan. Nggak, udah gitu akhirnya apa, si DC-nya. Dan ini kayak sob ya, kalau Anda masih ditangani oleh petugas banknya, itu biasanya tidak bakal dapat diskon yang hebat gitu. Malah diskon yang hebat itu diberikan oleh siapa? Oleh pihak ketiga gitu. Dan pihak ketiga malah membantu gitu. Jadi jadikan kalau pihak ketiga itu debt collector segala macam-macam dari pihak ketiga. Ketika mereka datang, ya udah, Anda minta suratnya, minta sertifikasi AVVI dengan sopan sob. Karena mereka juga manusia, mereka jalankan apa yang harus dijalankan kok, SOP-nya mereka gitu. Terus datang dengan baik-baik di dalam waktu jam kerja, bukan di luar jam kerja, di tempat orang yang kita tunjuk gitu. Sebagai ini. Kalau udah itu semua memenuhi dan dia ada identitas, kita foto identitasnya. Mohon maaf Pak ya, ini untuk ini aja. Jadi aja ngobrol, Pak mampunya segini 7 juta gitu. Nah ketika itu tadinya nggak mau gitu loh, akhirnya mau 7 juta gitu. Ketika 7 juta disetujui, hari itu pasti mereka minta bayar dong minggu depan, minta suratnya gitu. Dimintakan suratnya, setelah sah dapat 7 juta, nego lagi cicil 12 bulan gitu. Nah akhirnya apa, kalau gitu nggak bisa kalau cicil, harus cash katanya. Ya udah, kalau kita mintanya takutnya cicil nggak ada uang gitu, cuma ada segini gitu. Akhirnya disepakati, akhirnya tiba-tiba apa, atau kalau mau cash, saya 1 bulan kasih waktu, saya kasih cuma 3, atau cash langsung saya bisanya cuma 3 juta gitu. Dan ini sudah terjadi Mbak Dian namanya di Surabaya. Dan ternyata apa, disetujui. Dan suratnya pun akhirnya dia suruh buatin surat lagi, minta pengurangan pokoknya sampai 3 juta itu. Kenapa dasar 7 juta disetujui? Karena dasarnya kuat gitu. Karena apa, limit kreditnya 7 juta, kok bisa naik di 27 juta, berarti mereka yang ngolah gitu datanya. Padahal di kartu kredit kalau Anda udah macet, tidak berhak lagi dikenakan denda dan yang lainnya. Hanya dikenakan ini aja, untuk denda pun ada maksimal hanya 150.000 gitu. Jadi wajar 7 juta itu dapat gitu. Anggap dia udah full limit ya. Jadi memang ada dasarnya bagi kita untuk menuntut seperti itu. Limitnya berapa? Nah kadang-kadang kan karena bertahun-tahun bunga per bunga gitu, seperti itu sob. Jadi itu yang terjadi. Terus ketika 7 juta gak bisa dibayar cash, akhirnya disetujui lah buatin surat lagi, dan itu dibantu lagi oleh debt collectornya, pihak ketiganya, untuk buat surat hanya bayar 3 juta itu sanggupan itu. Ketika itu langsung 3 juta berarti langsung dilunasi. Itu yang terjadi sob. Jadi kartu kredit itu gak usah panik. Kalau Anda masih panik, yang keras itu di bulan-bulan pertama aja macet, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Sisanya lancar sob. Apalagi kalau diserahkan pihak ketiga. Jadi itu sob ya. Jadi negonya seperti itu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.